Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, para peserta Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa, teman-teman para aktivis media, dan teman-teman semua dari lembaga-lembaga lain yang kita undang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah diskusi bulanan kita yang terakhir di penghujung tahun. Kita akan membahas tema hari ini adalah merawat persatuan dan merawat persatuan menjunjung kedaulatan. Hadirin sekalian, di tahun 2012 kita juga akan melanjutkan seri-seri diskusi yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti akan ada bentuk-bentuk lebih menarik lagi ya. Tapi ini kita tutup hari ini dengan refleksi akhir tahun kita. Sudah hadir di sini para narasumber, abang-abang kita tercinta yang selalu setia. Kalau Megawati Istri Pemudang, ada Kang Yudi Latif di sini. Kang Yudi juga nanti akan memberikan perspektif refleksi politik. Kemudian ada Kang Sobari, Muhammad Sobari akan memberikan refleksi dalam perspektif sosial budaya, dan ada Mas Arif Budimanta, Direktur Eksekutif kita. Hari ini beliau hanya sekedar menjadi tuan rumah, tapi juga jadi narasumber yang akan membicarakan soal ekonomi, dan acara ini nanti akan dipandu oleh abang kita Mas Bas Budiarto Sambasi, yang juga salah satu teman yang mau ikut mengurusi Megawati Institute dengan luang waktunya. Hadirin sekalian, dan moderator kita, saya ingin Anda semua mengikuti diskusi ini dengan seksama, dan saya ucapkan selamat berdiskusi dan selamat mendengarkan refleksi akhir tahun kita. Kepada Mas Bas saya persilakan untuk memimpin acara ini. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, seperti tradisi Megawati Institute pada tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengadakan semacam refleksi dan juga tentunya proyeksi ke depan tahun 2012. Mungkin hanya sedikit pengantar saja. Kalau kita mengilas balik ke tahun 2011, maka memang, maaf kalau saya pakai bahasa Latin, yang terjadi tahun 2011 adalah annus horribilis, horrible year, tahun yang tanda petik menakutkan, karena misalkan dari aspek atau perspektif sosial, mungkin baru tadi ini kita menyaksikan seorang sondang membakar diri di depan istana. Lalu juga ada kemarin itu sejumlah buruh menjahit mulutnya ada 28 orang ya, petani menjahit mulutnya di depan DPR. Hari ini juga ada ya, kalau nggak salah ya. Belum lagi ada beberapa buruh yang menggembok tangannya di pagar DPR. Jadi barangkali nanti Mas Sobari atau Kang Sok di sini, saya biasa manggilnya, bisa menjelaskan ini fenomena sosial apa. Karena daya tahan kita makin hari makin menurun sebagai bangsa. Begitu banyak krisis tahun 2011 yang kelihatannya terus menggantung atau digantung. Sebut saja misalkan krisis yang terakhir ini bahkan merambah ke dunia akademis, kisruh di Universitas Indonesia, juga kisruh di PSSI, sepak bola pun juga gak kalah maraknya ya, menjadi ajang akuisisi politik oleh kekuatan-kekuatan atau partai-partai politik. Belum lagi masalah korupsi yang menjadi sumber utama penyakit bangsa ini, yang disimbolkan oleh korupsi atau penjarahan besar-besaran anggaran belanja pemerintah oleh Nazarudin. Dan juga tentunya ada beberapa krisis seperti Senturi yang tiba-tiba hidup lagi. Banyaklah. Mungkin kalau kita listing tahun 2011, kita sendiri akan nggak tahan melihat betapa banyaknya persoalan bangsa ini. Sementara
kondisi nanti Mas Arief akan menjelaskan kondisi makroekonomi kita mungkin agak atau masih membaik, tetapi ada ancaman dari luar, yaitu krisis yang terjadi di Eropa. Apakah akan berdampak kepada yang terjadi di berdampak Indonesia? Apakah serupa dengan krisis 98? Itu pertanyaannya. Sementara pemerintah semakin tanda kutip miskin, anggaran yang timpang, yang tidak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, yang terus digarong tanpa henti. Lalu Mas Yudi di sini akan juga menjelaskan setelah mengilas balik beberapa peristiwa politik penting, terpilihnya ketum-ketum partai-partai seperti Golkar, ya, lalu proses pencalonan presiden yang sudah dimulai walaupun masih dalam batas wacana. Apa kedepannya tahun 2012? Karena banyak orang yang mengatakan apakah kita menunggu pemilu 2014 atau jangan-jangan terjadi sesuatu sebelum 2014. Jadi kita refleksi sekaligus bersama-sama memproyeksikan diri apa yang akan terjadi dengan bangsa ini pada tahun depan. Tentunya tetap dengan bersandar pada tema refleksi akhir tahun ini, yaitu menjunjung kedaulatan, merawat persatuan dan menjunjung kedaulatan. Saya kira ini tema yang sangat pas sesuai dengan ideologi Megawati Institute sebagai lembaga pemikir yang memang selalu ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, kita akan mulai dengan Mas Arief, mungkin 15-20 menit ya Mas Arief ya. Ini mungkin teman-teman mau dengar nih, yang praktisnya yang terjadi di Eropa ini gimana sih prospeknya ke sini? Karena saya juga ada yang kasih tahu bahwa kita bisa mengalami pasar kredit yang macet. Kalau dulu krisis di Amerika itu kan karena subprime mortgage, ya, atau KPR, spesifik Amerika, nggak akan menular atau mewabah ke Indonesia. Tapi yang di Eropa ini kelihatannya agak berbeda dan jangan-jangan memang bisa berakibat kepada Indonesia. Tiba-tiba sekarang seperti Menko Ekuin, kalau nggak salah 3 minggu lalu mengatakan bahwa hati-hati dalam penggunaan kartu kredit. Ini kelihatannya ada sedikit bicara atau gelagat bahwa bukan nggak mungkin pasar kredit kita tiba-tiba bisa macet, dan itu mengakibatkan juga krisis moneter yang cukup membahayakan. Oke, silakan Mas Arief 15-20 menit. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, Mas Sobari dan Kang Yudi, terkait dengan refleksi ekonomi. Yang pertama, tentu saja kalau kita lihat, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mas Budi. Walaupun kelihatan secara makro ekonomi kita ini baik di permukaan, begitu secara kosmetika itu baik, tetapi sebenarnya kita berada di batas wilayah yang mengkhawatirkan, berada di tepi jurang. Nah, kenapa berada di tepi jurang? Saya akan menyampaikan beberapa fakta dan data. Yang pertama dari sisi dalam negeri sendiri. Satu, secara likuiditas, Indonesia itu hampir tidak memiliki lagi kemampuan untuk membayar utang. Utang kita total kurang lebih sampai dengan saat ini sekarang 1.780 triliun. Sementara pada sisi lain, surplus kita, itu menunjukkan kemampuan kita membayar utang yang ditunjukkan dengan keseimbangan primer, itu 5 tahun terakhir ini turun 7.000%. Dari tahun 2005 itu sekitar 2 triliun lebih, sekarang 50 triliun lebih, ya. Kemudian pada tahun 2011 ini hanya menjadi 763 miliar. Sementara kita harus membayar bunga utang. 2005 itu 62 triliun. Tahun 2011 bunga utang yang harus kita bayarkan kurang lebih sudah sampai 127 triliun rupiah. Jadi keseimbangan primer ini menunjukkan sebenarnya kita dapat pendapatan dari Freeport, dari pajak, dari bayar aqua dan seterusnya, kemudian dikurangin belanja. Nah, itu surplus. Jadi surplus kita pendapatan dikurangi belanja itu hanya tinggal 760
63 miliar. Sementara pada sisi lain, misalnya pada tahun 2012-2011, kita memiliki APBN belanja itu kurang lebih sekitar 1.100. Tahun ini 1.343 triliun. Dan sebagian itu datang dari utang. Nah, ini posisi yang sangat mengkhawatirkan dari sisi likuiditas fiskal kita. Walaupun kemarin di Kompas, Kementerian Keuangan, pemerintah menyampaikan bahwa rasio utang dengan produk domestik bruto itu menunjukkan dalam kondisi batas aman, di bawah 30%. Tetapi jangan lupa, produk domestik bruto itu terkait dengan aliran dan ownership. Ya, produk domestik bruto yang ada di kita itu, di situ di dalamnya ada Freeport, di situ ada bank-bank yang dimiliki oleh asing, yang kemudian kalau dia untung, yang untung bukannya bank yang di kita, tapi uangnya ditransfer kemana-mana, ada insurance, kemudian ada Chevron, ada dan lain sebagainya. Jadi 7.000 triliun itu apa benar memang punya kita? Beda misalnya dengan Amerika misalnya. Amerika antara utang dengan produk domestik brutonya itu lebih dari 100%, tetapi PDB, ownership dari produk domestik yang dihasilkan oleh Amerika itu adalah milik Amerika. Ada Chevron di situ, ada Apple di situ, ada Google di situ. Gitu. Jadi uangnya memang punya mereka gitu. Nah ini pertama ya. Nah kemudian yang kedua, apakah kondisi makroekonomi kita itu memiliki efek menetes nggak ke bawah dengan kondisi real masyarakat? Fakta menunjukkan, Kompas juga memberitakan tentang golongan menengah, ternyata 3 tahun terakhir ini ada migrasi yang sangat signifikan dari golongan menengah menjadi orang-orang ataupun populasi yang terkategori miskin atau hampir miskin. Jadi yang terkategori miskin atau hampir miskin itu kalau menurut standar Bank Dunia kurang dari $2. Yang terkategori golongan menengah itu yang pengeluarannya spendnya $2-20. Jadi pada tahun 2010 sampai 2011 saja ada 5 juta sobat golongan menengah, orang mampu yang migrasi menjadi orang miskin. 5 juta. Gitu loh. Walaupun pemerintah mengatakan ada penurunan kemiskinan dari 2010 menuju 2011 sejumlah 1 juta. Ini paradoks ya. Paradoks, ada perpindahan, ada migrasi dari orang kaya, orang mampu 5 juta ke masyarakat hampir miskin. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pembangunan dari perspektif ekonomi, walaupun kelihatannya pertumbuhan kita tahun 2011 ini diperkirakan target APBN itu kan 6,4%, tetapi sudah hampir bisa dipastikan kita tumbuh 6,5% pada tahun 2011 ini. Nah, tetapi kemudian persoalannya 6,5% ini dimiliki oleh siapa? Apakah benar ada terdistribusi kesejahteraan rakyat secara merata? Nah, itu yang menjadi soal yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kebaikan ekonomi pada level makro ternyata tidak dapat memperkuat kedaulatan dan persatuan nasional. Kenapa? Ternyata disparitas kesejahteraan itu sangat timpang dan terjadi proses eskalasi yang secara terus-menerus. Papua misalnya sebagai contoh, dimonetisasi APBN sangat luar biasa, lebih dari 5 triliun setiap tahun, tetapi pada kenyataannya terjadi gejolak secara terus-menerus. Padahal kalau kita melihat dalam perspektif konstitusi, harusnya setiap pertumbuhan ekonomi itu dalam kerangka untuk memperkuat kedaulatan nasional, dalam kerangka untuk memperkuat persatuan nasional. Jadi proses perawatan kebangsaan itu tidak terjadi dalam pertumbuhan ekonomi kita, gitu, dalam aktivitas perekonomian kita. Itu yang ketiga.